Kita masih bersama dengan Wayan Mustika, teman-teman ya. Ya, Eh, jadi gini, Wayan, aku ya, pengen sedikit memberikan prolog. Ini ya, tentang, lagi-lagi tentang rezeki. ya, Karena aku tuh banyak sekali ketemu sama orang ya, yang mengkampanyekan tentang ketulusan. ya, Tapi endingnya di belakang seiring berjalannya waktu, mm, tetap motivasinya sebenarnya adalah uang, ya, gitu ya. mm, Sehingga dan itu bisa saya generalisir. Saya mengalami hal-hal kayak gitu banyak banget terjadi dalam ya, hidup saya gitu. Sehingga saya benar-benar concern mencari cara ke mana saja saya tanya gitu ya, tentang gimana sih supaya kemudian orang itu dikejar uang, dikejar rezeki itu yang ngejar kita, kita nggak bingung-bingung mencarinya gitu, ya, mengejarnya gitu. Nah, dalam konteks memperbesar wadah rezeki itu tadi, ada beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin ini perlu untuk saya tanyakan ya, kepada Pak Wayan Mustika. Pengalaman-pengalaman ini tidak hanya saya alamin, tapi juga dialamin oleh banyak sahabat-sahabat saya di luar sana. Ketika kemudian dia ditipu, dikhianati, mm, ketika kemudian dia berbuat baik sama orang lain, terus kemudian dia berusaha untuk membangun sifat di mana dia tuh benar-benar bisa dipercaya sama orang, ya. orang tuh khawatir kehilangan dirinya, itu bisa bisa nggak sebenarnya sebagai upaya untuk memperbesar wadah rezeki kita gitu. Jadi dalam kondisi seburuk apapun, bicara Tuhan nih untuk memperbesar wadah rezekiku, biar aku dapat amanah yang besar, bisa nolong banyak orang. Nah, seputar itu, Pak Wayan. Artinya itu membesar ketika kita pernah ditipu, itu maksudnya Mas Hendra? Dia tidak hanya Mhm. pernah ditipu, tapi kita memberikan atensi terhadap segala macam peristiwa, entah kebaikan, entah kita disakitin hati, tapi respon kita senantiasa positif, kita arahkan untuk membesarkan wadah rezeki. Ya, Banyak orang yang berhasil gara-gara seperti itu. Bagaimana pendapat Pak? ya, betul Mas Hendra. Karena gini Mas Hendra, kalau kita bicara tentang neraka ya Mas Hendra ya, neraka itu tempat peleburan dosa, itu misalnya. Dan sebagaimana konsep yang sering saya sampaikan, alam neraka itu adalah alam naraika, alam manusia itu. Jadi kalau demikian, maka alam kehidupan tadi sebagai manusia ini adalah alam di mana kita mengalami proses penebusan dosa-dosa masa lalu kita. Sehingga ketika kita ditipu orang, dibohongin orang, dipinjemin uang kemudian tidak dikembalikan, mungkin kita pernah berutang di masa lalu dengan orang itu. Sehingga ketika kita tidak membalas, ketika kita ikhlas menerima apapun yang dilakukan, berarti kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar di kemudian hari, Mas Hendra. Sama dengan begini, Mas Hendra. Ketika kita mempercayakan baju kita ke laundry, ke tukang laundry, maka kita mempercayakan apapun yang dilakukan oleh si binatu, entah Oke. pakaian kita akan diobrak-abrik di situ, direndam, dikasih deterjen yang keras gitu misalnya, kemudian setelah itu diputar-putar, kemudian dijemur di bawah panas matahari, kemudian disetrika dengan panas pula gitu, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, ketika kita mengalami proses seperti itu di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kadang disakitin orang dan sebagainya, kita anggap kita sedang dibersihkan dan dirapikan untuk siap dipakai oleh orang yang mempercayakan dirinya terangkat oleh pakaian itu. Maka kita izinkan saja pakaian tubuh ini diobrak-abrik, diapakan saja lebih awal gitu, sehingga nanti akan terpakai oleh semesta ini yang sedang mempercayakannya kepada kita. Artinya gini, ketika kemudian pada saat kita kemudian misalnya masih muda nih, diberi cobaan, Ya, ya. misalnya, oh ya Allah, dulu bapakku meninggal sejak aku kecil, Ya. atau kemudian ya Allah, keluargaku kok begini. Udah respon di dalam, oh berarti aku ini orang yang dipilih sama Tuhan, seperti halnya tanah liat itu
tanah yang bisa jadi genting, yang bisa kemudian untuk melindungi, mengayomi banyak orang, itu kan tanahnya harus tanah pilihan dulu. Betul. Dan itu kemudian sebelum dia jadi genting kan dia harus dibakar, dipanaskan di sinar terik matahari, kemudian derajatnya diangkat ke atas, bisa mengayomi tukang becak sampai pejabat ya Pak Wayan ya. Oke. Betul. Maka rata-rata orang seperti itu tuh hidupnya di masa kecilnya seringkali menderita, Mas. Saya kalau bicara tentang penderitaan, hidup saya di masa kecil menurut orang lain pasti menderita, tapi bagi saya enggak. Betapapun saya nggak bisa makan enak, cuma makan nasi sama kecap, nggak pernah saya menganggap itu sebuah penderitaan. Saya nikmati aja semuanya. Jadi dulu dan sekarang itu sama sih, Mas Hendro. Nggak ada sesuatu yang sangat penuh penderitaan kayak gitu, nggak ada. Ya, jadi artinya apapun yang hanya bertumbuh, membiarkan semuanya seperti itu. Nggak pernah menganggap itu cara Tuhan untuk membentuk saya. Nggak pernah, saya cuma ngalir aja gitu. Pernah sakit ini, sakit itu, pernah gitu. Ya, tapi respon kita sangat menentukan hasil ya Pak Wayan ya? Persis, pasti. Ya, karena ketika kita salah merespon, maka ya namanya juga salah merespon, maksudnya gitu. Salah merespon kan jadinya salah. Makanya di ajaran Buddha itu kan disuruh berpandangan benar, sehingga apapun terlihat benar. Oh, ini ada benarnya, ini ada benarnya. Karena setiap hal itu kan dualitas, Mas Indra. Kita mau melihat salahnya apa benarnya. Kalau kita berpandangan salah, segala hal terlihat salah. Tapi kalau kita berpandangan benar, segala hal itu terlihat benarnya. Disakiti orang terlihat benarnya, dibohongin orang terlihat benarnya gitu. Berarti apa? Kalau kita pernah sakitin orang, ditipu orang dan merasakan sakitnya, itu ajakan supaya kita nggak nipu orang. Jangan sampai kita sendiri sudah merasakan. Nah, contoh kayak gini, Mas Hendra. Kayak cerita genteng tadi itu. Genteng dipanas, anggaplah dia bisa bicara. Genteng dipanas, kemudian dicampur air. Mungkin dia merasakan bagaimana panas dan basah itu tidak nyaman. Sehingga ketika dia jadi genteng, dia melindungi orang dari panas dan basah. Kayak gitu, Mas Hendra. Karena dia pernah mengalaminya gitu. Nah, seperti kita pernah mengalami penderitaan kayak gini, susahnya cari uang gitu misalnya, nanti kita akan ditulis saja di sana nanti kita akan membantu orang jangan sampai mereka menderita. Jadi kita gampang empati karena pernah mengalami penderitaan. Iya. Jadi sebenarnya, Mas Hendra, pengalaman penderitaan oleh pengaruh emosi orang yang disebabkan orang lain itu pelajaran buat kita untuk mengalami rasa, sehingga kita bisa bertumbuh empati, Mas Hendra gitu. Kalau kita belajar banyak hal, kita bertumbuh simpati dengan pemikiran orang. Tapi kalau kita tertutup, maka kita hanya belajar antipati gitu. Aku nggak cocok sama ini, nggak cocok sama itu. Antipati terus gitu. Oke. Nah, potensi rezeki yang datang kepada kita itu tetap ditentukan sama vibrasi nggak Pak Wayan? Persis. Karena gini ya, aku pernah dikasih tips sama salah satu pembicara di Ngaji Roso, namanya Mas Arif Verha. Vibrasi itu menentukan aliran rezeki lancar apa enggak di dalam diri kita gitu. Ketika kemudian dirimu tuh khawatir gitu ya, ketika saldo kok tinggal segini gitu, itu justru malah memicu kebutuhan yang lainnya, dan akhirnya uang kita habis sebelum waktunya gitu kan. Nah, akhirnya harus ada batas saldo minimum di mana di situ nggak boleh di bawah angka ini. Karena ketika di angka itu aku udah nyaman, nggak merasa miskin, nggak merasa kekurangan. Tips dan trik seperti itu Pak Wayan, itu cocok bagi saya gitu. Nah, gimana Pak Wayan mengomentari hal seperti itu? Vibrasi itu kan artinya getaran. Getaran dengan waktu tertentu menghasilkan frekuensi. Frekuensi akan menghasilkan efek. Nah, jadi dari vibrasi akan muncul efek. Contoh begini, Mas Hendra. Kalau kita lagi mendengarkan frekuensi musik yang menenangkan, dapatnya tidur, dapatnya relax. Tapi kalau mendengarkan vibrasi musik yang underground gitu misalnya, yang membuat kita jadi nari dan sebagainya, nah sering-sering ada di klub. Kan kalau nggak ada musik meditasi di klub kan, di klub tuh musiknya musik cadas, musik gini. Efeknya kemudian apa? Pasti kita temani dengan nari, temani dengan minum-minuman, kemudian uang kita habis di minum-minuman dan sebagainya lah. Dia menimbulkan efek.
gerbong di belakangnya ngikut gitu. Nah, sama dengan vibrasi kita. Kalau vibrasi kita tenang, tentu rezeki yang ini yang datang. Kalau vibrasi kita gelisah, tentu rezeki ini yang datang. Semuanya rezeki. Makanya perlu dipicu. Salah satunya teknik tadi gitu Wayan ya. Oke. Makanya saya pernah gini misalnya. Saya beberapa hari belum sempat nulis, dialirkan pengetahuan begini. Kenapa sih kalau kita nanam pohon bunga yang datang itu kupu-kupu yang indah? Kenapa sih kalau kita naruh sampah yang datang itu lalat? Terus nggak ada yang salah yang nggak benar, cuma dikasih tahunya begini. Ya, setiap hal itu mempunyai tugasnya. Ketika kita taruh sampah itu harus diurai. Maka datanglah petugas yang mengurainya berupa lalat. Bertelur jadi ulatnya kemudian mengurai itu. Tapi kalau kita menanam bunga akan memunculkan warna yang indah, nektar, yang datang adalah yang ngambil madunya, membuat dia dari bunga menjadi buah. Nah, kalau frekuensi kita frekuensi bunga, Mas Hendra, vibrasi kita vibrasi bunga, tentu nanti yang datang adalah orang yang mengembangkan menjadi buah. Tapi kalau yang kita frekuensi sampah, vibrasi sampah, yang datang adalah orang yang menjadi lalat untuk melebur vibrasi negatif kita, karena hal-hal buruk harus dilebur oleh kehidupan ini. Kalau vibrasi kita negatif, buruk, ya semesta akan mengirimkan yang meleburnya. Jadi jangan menghabiskan waktu kita untuk mengejar kupu-kupu, karena kita nanti pasti akan capek, akan jatuh. Tapi perindahlah kebunmu dan kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya. Persis Mas Hendra. Rezeki juga begitu Bang ya. Oke. Termasuk relationship. Betul. Kita pingin sukses sebagai bengkel, tapi nggak pernah buka bengkel. Gimana caranya coba? Kan buka dulu bengkelnya, nanti ini gitu. Nanti yang datang bukan yang beli obat Mas Hendra. Buka bengkel, yang datang nanti motor rusak. Kalau bengkel sepeda yang ini. Nah, tergantung. Kalau kita sukanya bisnis dan bisa dipercaya, maka yang datang adalah pebisnis yang mempercayai kita. Tapi kalau kita buka bengkel, tapi kita sering merusak motornya orang, kita tidak dipercaya lagi oleh orang-orang, nggak ada yang datang. Sehingga yang kita bangun adalah branding kita adalah bagaimana kita bisa dipercaya. Jadi dalam dunia bisnis, syarat kita bisa dipercaya adalah kita tidak pernah berbohong. Jadi ajaran agama itu bisa dibawa ke bisnis, atau kalau kita belajar di bisnis, kita sebenarnya menemukan ajaran agama. Bagaimana caranya? Kalau kita seorang arsitek misalnya, seorang pemborong, lalu kita banyak berbohong, datang lagi nggak klien? Nggak datang Mas Hendra. Iya. Sederhana sebenarnya. Gitu. Tapi gini, Yan, ini aku dari cerita sahabat-sahabat terdekatku aja ya. Di depan rumahku, pokoknya yang satu kampung gitu kan, banyak teman-teman yang mulai belajar jadi konten kreator gitu ya. Oke lah, pikiranmu udah positif ya kan, mimpimu udah besar gitu ya. Kamu sadar bahwa dirimu udah keberlimpahan tanpa batas. Ini udah sempurna apa adanya kan, banyak ya teman-teman yang selalu menggaungkan kalimat-kalimat seperti itu untuk kemudian mengembalikan kita kepada yang naturalnya, yang fitrah kan memang seperti itu gitu. Tapi aku selalu membantah bahwa, tapi kalau kamu setiap hari kerjanya hanya itu aja, kamu nggak mau ngasah skillmu, kamu nggak punya mental yang tangguh untuk belajar ngedit sedikit aja kamu ngeluh gitu ya. Terus kemudian kamu pengennya instan, tetap sama aja Pak. Sehari kamu cuma dapat 80.000 aja, terusin itu ya tetap lama. Kalau kamu pengen cepet ya kamu harus bener-bener tangguh. Jadi konten kreator itu ya sampai nunggu keajaiban datang, jangan berhenti sampai keajaiban itu bener-bener datang gitu. Tetap nggak bisa Pak Wayan. Jadi menurutku yang mental yang tangguh, semangat untuk kemudian tidak malas, disiplin, itu yang membuatnya tadinya dia satu hari dapat 80.000 ya kan, sekarang cukup di rumah aja dia cukup bikin video reaction ya kan, tanpa capek-capek seperti yang Hendra lakukan gitu ya. Dia bisa dapat puluhan juta tiap bulan sekarang gitu. Artinya afirmasi aja tidak cukup gitu, butuh tindakan konkret untuk ngasah skill dan punya mental tangguh, kuat menghadapi sebuah kepedihan tadi Bang. Betul Mas Hendra. Makanya kan kita cerita dulu tentang doa, 3 doa itu kan? Oh iya. Doa affirmation,
nggak cukup do attraction, dekati orang-orang yang sefrekuensi atau tarik teman-teman yang sefrekuensi untuk meluaskan wawasan kita. Lalu do action, actionnya macam-macam. Kalau kita content creator tentu actionnya adalah belajar. Saya aja sudah begini tetap belajar. Masih belajar ya Pak Wayan ya. Hidup saya adalah untuk belajar. Sekarang belajar live TikTok ya Pak Wayan ya. Belajar TikTok. Apa Pak Wayan akun TikToknya Pak Wayan? Akunnya Mustika Rumah Semesta gitu. Oh, Mustika Rumah Semesta teman-teman, wajib disimak kalau Pak Wayan live. Nanti aku aja collab gitu ya. Iya. Jadi aku nanti mau bikin Ngaji Roso eksklusif Pak Wayan. Siap. Nanti kita zoomnya wajahku juga kelihatan Pak Wayan juga gitu. Nah, kalau kita nggak, dulu kan saya lama nggak pernah bisa zoom kan. Semakin lama semakin belajar. Oh iya. Iya sih. Iya. Hidup ini untuk belajar, Mas. Benar. Makanya kita kesini kan. Karena walaupun sebagai percikan Tuhan misalnya kita sudah tahu semuanya, tapi kan kesini untuk belajar. Iya. Kita bukan Tuhan. Gitu. Makanya aku melihat ya, kebodohan itu kan karena orang malas belajar. Iya. Itu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kemelaratan dan kemiskinan. Persis. Iya kan? Persis gitu. Makanya teman-teman harus bersahabat dengan knowledge ya. Iya. Oke. Iya, ditunggu teman-teman nanti collab kita di TikTok ya sama Pak Wayan ya. Tadi silakan di follow, wajib follow semuanya. Mustika Rumah Semesta kalau nggak salah tadi ya. Iya, dan teman-teman. Mas Hendra, makasih juga Mas Hendra. Saya mau sampaikan makasih. Karena beberapa video di Ngaji Roso banyak yang ngambil suaranya, obrolan kita kan. Iya. Buatkan video dengan AI gitu. Jadi pesan-pesannya tersebar luas gitu. Jadi banyak orang bisa menemukan apa yang kita obrolkan. Boleh lah, tidak masalah. Silakan teman-teman. Disebarluaskan nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kalau bisa izin, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kita nggak ada masalah dengan hal itu gitu ya. Tapi yang jelas dengan seperti itu makin banyak orang berkesadaran nih Pak Wayan ya. Itu aku kemarin yang acara di Bali itu kayak jadi gini Pak Wayan. Aku tuh kan kalau acara-acara offline tuh sebenarnya nggak nyaman banget. Ketemu banyak orang, nyapa satu persatu gitu. Nggak tahu Pak Wayan, aku dari dulu emang begitu ya. Tapi setelah di Bali kemarin tuh kayak, ya Allah, aku ketemu saudara banyak banget. Dan aku menjadi ada komitmen gitu ketika ada acara offline tuh pengen ya membersamai mereka, nyapa satu-satu gitu Pak Wayan. Meskipun sebenarnya dari dalam aku nggak nyaman sebenarnya. Apalagi kalau pas diajak foto apa segala macam tuh, aduh. Tapi bersyukur lah ya teman-teman. Tapi Mas Hendra lebih penting kan sama saya. Kalau Mas Hendra di foto kan masih ganteng tuh. Saya kan sudah menua. Oke. Jadi gini Pak Wayan, ini lagi-lagi kita ngobrol seperti ini dalam rangka untuk memberikan motivasi, semangat kepada sahabat semuanya yang sedang mengalami fase penderitaan yang teramat sangat, mengalami kesulitan dalam hidupnya. Itu gimana kalau misalnya gini Pak Wayan, jadi dia selalu mengucapkan kalimat seperti ini, kondisiku seperti ini hanya sementara kok, nanti ini akan berubah dalam waktu yang tidak akan lama gitu. Nah ketika kemudian kalimat itu diucapkan terus menerus sebagai bentuk dari sebuah keyakinan kita, pembalikan itu akan benar-benar terjadi nggak? Pembalikan itu penting Mas Hendra, cuman jangan terus menerus. Ketika muncul yang negatif, balikkan dengan positif. Tapi kalau nggak muncul, jangan diucapin. Jangan diucapin. Oke. Misalnya ketika saya muncul dulu waktu saya sakit itu, saya muncul pertanyaan, aku kenapa ya? Begitu muncul pertanyaan, saya balas dengan pernyataan, aku kenapa ya? Aku nggak apa-apa. Saya balas dengan itu. Tapi ketika dia nggak muncul, saya nggak ngomong bahwa aku nggak apa-apa gitu. Ketika saya mengatakan aku nggak apa-apa, jadi aku apa-apa jadinya gitu. Oke. Ya. Nah, ini kalau misalnya supaya obrolan kita itu bisa menjangkau banyak orang, tidak hanya orang-orang yang dewasa aja, teman-teman yang remaja. Bisa jadi ini juga anak yang, aku tuh sering dapat WA, anak sekolah kelas 6 SD yang ditonton itu Ngaji Roso Pak Wayan. Aku amazed banget gitu. Kak,
aku nih usiaku kelas 6 SD, tapi setiap hari aku nonton ngaji Roso gitu. Boleh nggak Kak aku praktekin kayak gini gitu, bahaya nggak buat aku segala macam, itu pertanyaannya seperti itu gitu. Nah, aku pengen sekedar konfirmasi aja ke Pak Wayan. Misalnya adik-adik kita yang sekolah, misalnya anak SD, anak SMP gitu kan, dia sudah bisa melihat ya kadang dari teman kita aja itu kan, oh ini kayaknya ke depan bakal jadi orang yang sukses deh. Dari sorot matanya itu kadang kan beda Pak Wayan. Beda kan kadang di orang-orang tertentu itu kita bisa menangkap gitu. Nah, misal pakai strategi gini, ya udah deh, aku tak baikin terus temenku ini gitu, supaya kemudian nanti kalau aku mengalami kesulitan dalam hidupku, dia bisa nolong aku. Itu strategi itu gimana kalau diterapkan oleh teman-teman Pak Wayan? Teman-teman SD. Iya, enggak hanya SD aja, bisa anak kuliah, bisa anak SMP, bisa anak SMA, itu gimana menurut Pak Wayan? Semua boleh melakukan dan layak melakukan itu, Mas Hendra. Karena itu kan bagian investasi buat masa depannya dia juga. Iya. Lah saya begini kan dari SD, Mas Hendra. Saya SD kelas 6 itu sudah investasi pertanyaan. Sehingga di usia, Iya juga ya. Di usia 31 tahun baru dikasih jawabannya. Iya, bener. Saya belajar nabung itu dari SD, Mas Hendra. Belajar nabung dari SD. Belajar sekarang ini, Mas Hendra. Saya dulu SD itu ngajarin teman supaya dikasih jajan. Karena saya nggak punya uang bekal kan. Jadi saya ngajarin ke tempat teman yang punya hotel. Jadi di sana dapat roti. Kan lumayan, bantu dia bikin PR gitu, kan lumayan. Enggak, bapak ibu tuh berarti dulu bukan orang berada gitu ya? Oh, bapak saya tukang kayu, ibu saya tukang pijit. Kok bisa jadi dokter, gimana ceritanya? Nah, itu hebatnya orang tua. The power of kepepetnya. Kan aneh ya Pak ya? Iya, makanya sekarang saya tapi jadi dokter. zaman itu kan juga masuk jadi dokter nggak seperti sekarang? Enggak. Dulu cuma bayar 60.000. Saya 10.000 kenanya. 60.000? 60.000 6 bulan, satu semester. 60.000 Mas Hendra. Dengan ditambah uang sumbangan orang tua itu 200.000. Iya. Sisanya ya saya nggak bekal. Ya. Dan karena ibu saya buta huruf, tukang pijat, bapak tukang kayu, saya belajar dari bapak jadi tukang kayu. Dari ibu saya belajar empati. Saya belajar nabung dari ibu kan, karena harus punya banyak hal untuk dia bantu. Nah, sehingga sekarang saya begini, ini kan tujuannya untuk membuat beliau bangga di alam sana. Artinya saya begini bukan untuk membuat diri saya bangga, tapi untuk membuat beliau bangga karena sudah pernah menyekolahkan saya jadi dokter. Jadi ini menarik nih teman-teman ya. Jadi Pak Wayan juga melakukan investasinya itu dari kecil. Jadi atensi beliau untuk selalu mendapatkan jawaban itu udah beliau mulai dari kecil banget. Dan aku tadi cerita, aku juga melakukan hal itu teman-teman. Jadi setiap aku melihat sorot mata temanku yang kayaknya ini bakal beda nih nih anak, aku pepet terus gitu. Aku menafkahkan banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial untuk orang-orang seperti itu gitu. Meskipun aku tidak mendapatkan impact atau implikasi positif dari dia, tapi ternyata dari yang lainnya gitu. Dari yang lainnya gitu. Jadi variabel hidup berhasil tuh ternyata banyak banget complicated gitu ya. Oke. Teman-teman, aku nanti mulai hari ini akan menghadirkan, ketika sama Pak Wayan akan menghadirkan interaksi langsung dengan teman-teman, bisa konsultasi lewat live TikTok seperti ini, supaya kemudian teman-teman merasa terwadahi aspirasinya, pertanyaannya gitu ya. Nanti mungkin per segmen akan kubacakan 2-3 penanya gitu. Mbak Ajeng tanya ke Pak Wayan gini, Bapak saya tuh hampir putus asa, gimana ya usaha saya tuh bisa laris terus gitu, modalnya udah pas-pasan tapi usahanya nggak lancar gitu, apa yang perlu dilakukan Pak Wayan? Pertama, selalu tebarkan vibrasi positif. Oke. Dan jangan lupa, semua orang sukses itu tidak ada dalam satu langkah, nggak ada. Mereka pelan-pelan sekali, ada yang pelan-pelan. Bahkan dokter pun ketika buka praktek tuh bisa pertama kali itu yang datang tuh pasiennya berbentuk nyamuk. Nyamuk, kalau nyamuk ya cecak begitu. Lama-lama 1-2 orang, sehingga muncul kepercayaan. Kepercayaan akhirnya bertambah. Mulut ke mulut, cerita seperti itu. Nah, jangan berpikir bahwa sukses cepat itu akan bagus. Karena dalam ilmu kurva, cepat sukses, cepat jatuh. Cepat jatuh. Jadi slow aja, slow pelan-pelan gitu.
Bukannya memang normalnya begitu, memang pelan-pelan ya. Pelan-pelan gitu. Saya mengamati pola-pola begini Mas Hendra. Iya. Ada orang sukses tiba-tiba cepat jatuh kemudian. Oke. Seperti misalnya kalau kita bikin kanal YouTube yang viral, itu cepat naiknya, tapi sebenarnya itu hilang. Oh iya ya. Terpaksa dia mempertahankan viralnya itu dengan ya hal-hal yang buruk. Tapi serius deh. Kadang kita itu memang nggak sabar menunggu keajaiban datang deh. Itu. Aku tuh di tahun 2018 gitu ya, aku sempat protes sama Tuhan, Wayan. Ya Allah, ibaratnya ya, aku tuh apa yang belum tak lakukan gitu. Aku menafkahkan waktuku untuk organisasi itu udah tahun-tahunan, kegiatan sosial semua. Tapi kenapa rezekiku hanya segini-gini aja gitu ya. Sampai kemudian tak bandingin sama tetanggaku gitu, Pak Wayan. Sementara dia hanya begitu-begitu aja tapi bisa begini gitu. Sampai begitu dulu. Tapi untungnya tidak berhenti di titik itu gitu. Memang biasa begitu Mas Hendra. Tapi dulu saya berpikirnya berbeda Mas Hendra. Saya bantu teman sukses. Kalau temannya sudah sukses, setidaknya saya tidak bantu dia lagi kan. Oh iya. Kalaupun dia tidak membantu saya nggak bantu dia lagi. Abah. Iya, oke, teman-teman. Aku tampung pertanyaannya nanti ya. Bentar, aku tuntasin dulu pertanyaanku. Jadi sekali lagi aku pengen mengulang-ulang, teman-teman, bagaimanapun keberhasilan seseorang itu butuh yang namanya sebuah proses gitu ya, nggak bisa kemudian instan gitu. Dan tadi jawaban Pak Wayan salah satunya memelihara vibrasi. Teman-teman yang pengen vibrasinya bagus, good, ini testimoninya udah banyak banget. Nanti aku undang di tanggal 22, iya tanggal 22. Aku bikin Zoom bayarnya sukarela itu sama Teh Febi, itu khusus buat anggota grup Ngaji Roso Peduli. Yang selama ini kita setiap hari itu iurannya ada 20.000, 50.000 gitu Pak Wayan. Terus tiap bulan kita cari orang-orang yang di kampung-kampung benar-benar membutuhkan untuk dibantu lintas provinsi gitu ya. Dan itu nanti tanggal 22 kita kasih hadiah Zoom sukarela sama Teh Febi, dan pure 100% keuntungannya untuk kegiatan sosial Ngaji Roso Peduli sama yayasan yatimnya Teh Febi. Jadi teman-teman yang misalnya mau ikut kelas ternyata belum ada biaya, bisa ikut acara tanya jawab bersama dengan Teh Febi nanti di 22 Januari ini. Dan sekali lagi aku ngingetin teman-teman yang butuh video lengkapnya acara di Bali kemarin yang 8 jam setengah, silakan dapetin di admin Pak Wayan. Terima kasih di segmen ini. Nanti kita akan lanjut berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang live di TikTok Pak Wayan ya. Thank you. Kita kan dalam hidup ini terkoneksi sama banyak orang ya. Kayak misalnya ada ayah kita pernah ada luka batin apa gitu kan, misalnya pernah dipukul atau apalah, dikerasin, lalu sama ibu kita, lalu ada uak, bibi, mertua, atau sama teman-teman mantan pacar gitu misal, atau sama sesuatu yang lain. Kita kan berinteraksi sama banyak orang ya. Nah, ada satu fenomena yang lucu Mas Hendra. Teman private Zoom aku itu rezekinya mampet, nggak kebuka-kebuka. Ternyata karena apa coba? Karena banyak sekali orang-orang yang berhubungan sama dia yang dia benci orang itu. Aku benci ibuku, aku benci mertuaku, aku kesel sama ini. Jadi ada rentetan cerita yang belum selesai yang menggambarkan dia belum berdamai sama diri sendiri. Lalu waktu itu aku kasih tugas. Tugasnya adalah buat list. Ini buat teman-teman boleh dicoba ya. Buat list nama siapa aja orang-orang yang membuat kamu marah, kecewa, bingung, resah, takut. Bikin listnya. Terima kasih dulu. Karena di Quran dibilang, ketika kamu berterima kasih, maka akan aku tambahkan. Rumusannya kayak gitu, Mas. Berarti kan kalau kita berterima kasih sekali, ditambahin. Makin gede kan lama-lama tuh. Bener nggak? Setelah berterima kasih, sadar nafas syukur dulu. Pahami di dalamnya sini masih banyak bagasi emosi. Kalau misalnya Mas Hendra ngaca, rambut Mas Hendra berantakan, Mas Hendra mau elapin kacanya atau Mas Hendra mau nyisir? Pasti Mas Hendra mau nyisir dong, harus nyisir dong, biar pantulannya juga jadi rapi. Nah, step kedua setelah bersyukur, yaitu lepasin
emosi-emosinya dengan cara apa? Terima kenyataannya bahwa hidup lo kayak gitu. Terima aja dulu. Temen lo sedikit, lo dibenci, lo nggak dipercaya, lo pernah punya dosa, lo pernah bermasalah, pernah melakukan sesuatu yang jelek. Terima aja dulu itu. Terima, sadari penuh, sampai si rasa penyesalan, ketakutan, kekhawatirannya itu masuk ke dalam hati. Karena core inti dari kesedihan, core inti dari ketakutan, core inti dari rasa bersalah yang sangat gitu ya, kesedihan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, inti core-nya itu cinta Mas sebetulnya. Jadi ada pesan di balik sedih dan lain-lain. Ketika itu udah dirasakan penuh, data ini udah bersih, berikutnya quantum jamming apa yang kamu mau? Aku mau dapat pekerjaan. Just make a video in your mind aja, buat video dalam pikiran, masa depan apa yang kamu mau. Itu sebenarnya sebulan ngerjain itu juga beres, Mas. Berdasarkan teman-teman gitu, kayak kisahnya Bu Ira kan posisi minus ya. Rumah mau disita kan, terus anak-anak belum pada mapan pekerjaan, situasi didatengin debt collector yang nggak berhenti-berhenti, sampai pada akhirnya kepikir untuk bunuh diri kan. Itu kan posisi minus, Mas. Yang dilakukan apa sama Ibu Ita? Yang tadi itu, sadar nafas syukur, lalu menerima dan melepas, quantum jam. Ketika itu dilakukan, lalu semesta akan berkonspirasi, Mas. Merubah realitanya. Oke. Kayak gitu cara kerjanya. Jadi mau berangkat dari minus sekalipun, materi ini akan sangat bisa untuk dipraktekkan. Ya, Teh. Teman-teman itu kan masih banyak banget ya yang seolah-olah dengan setelah komunikasi sama Teh Feby semua masalahnya selesai gitu. Padahal kan poinnya bukan itu ya. Poinnya adalah bagaimana kemudian teman-teman itu bisa terbimbing dari dalam gitu loh. Karena teman-teman tuh sebenarnya semuanya udah ada di dalam dirinya gitu. Kan nggak bagus juga kalau membuat seorang Teh Feby itu membuat teman-teman yang lain menjadi tergantung gitu ya. Oh udah, wah itu tuh gimana nasihat Teh Feby untuk teman-teman semuanya tuh? Iya, betul sekali Mas Hendra. Karena yang bisa nolong Mbak Zufi, nolong Ibu Devi, nolong Mbak Ainur, dan nolong teman-teman semua, itu bukan aku, tapi diri sendiri sebenarnya. Itu terbukti banget dari Bu Ira kemarin. Dia sama sekali nggak nelfon, nggak WhatsApp, nggak komunikasi sama aku. Sekali WhatsApp langsung testimoninya masal dia dan bersama 4 anaknya. Itu buktinya. Jadi sebenarnya benar sekali Mas Hendra bahwa dengan ikut kelas itu kan udah langsung ada panduan, lakukan sadar nafas syukur, lakukan melepas dan menerima, lakukan sending love, lakukan quantum jam, lakukan tabungan semesta, 5 doang Mas. Jalanin aja itu kacamata kuda, abaikan realita deh. Sebulan deh, kalau yang kisahnya Bu Ira itu 2 minggu dia langsung project masuk sebanyak 4 yang tadinya nggak kepikir. Lalu anak-anaknya kerja 4 orang itu lalu kerja itu semua dengan menyenangkan gitu. Coba aja kacamata kuda dulu, jalanin semua tools yang dikirimin sama tim di dalam daily routine. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selama 30 hari. Lakukan itu. Tapi ada satu kunci yang unik Mas Hendra. Kunci yang uniknya tuh gini. Dalam kehidupan kita, kayak Mas Hendra, Mbak Devi, Mbak Zulfi, Mbak Ainur, dan teman-teman semua, kita kan dalam hidup ini terkoneksi sama banyak orang ya. Kayak misalnya ada ayah kita pernah ada luka batin apa gitu kan, misalnya pernah dipukul atau apalah, dikerasin, lalu sama ibu kita, lalu ada uak, bibi, mertua, atau sama teman-teman, mantan pacar gitu misal, atau sama sesuatu yang lain. Kita kan berinteraksi sama banyak orang ya. Nah, ada satu fenomena yang lucu Mas Hendra. Teman private Zoom aku, itu rezekinya mampet, nggak kebuka-kebuka. Ternyata karena apa coba? Karena banyak sekali orang-orang yang berhubungan sama dia yang dia benci orang itu. Aku benci ibuku, aku benci mertuaku, aku kesel sama ini. Jadi ada rentetan cerita yang belum selesai yang menggambarkan dia belum berdamai sama diri sendiri. Lalu waktu itu aku kasih tugas. Tugasnya adalah buat list. Ini buat teman-teman boleh dicoba ya. Buat list nama siapa aja orang-orang yang membuat kamu marah, kecewa, bingung, resah, takut. Bikin listnya. Dan itu jadi PR juga tuh buat alumni Mas Hendra. Ya Mbak Zufi, kan ada pengumuman di grup ya. Bikin list ya,
bikin list siapa aja orang-orang yang kamu sebel, kesel, belum kamu maafkan, istilahnya orang-orang yang menimbulkan ketakutan, keresahan kamu sehingga kamu benci dia, itu di list semua namanya. Anggaplah ada 15 nama. Nah, substansi inti untuk menuju kelimpahan salah satunya memaafkan mereka semua, Mas Hendra. Iya. Maafin semua orang dalam perjalanan hidupmu. Kenapa harus dimaafin? Bukannya mereka cuma tukang pos ya, Mas, Iya, yang iya, mengantarkan pesan kepada kita. Ketika kita kesal sama dia, bukankah dia adalah layar kehidupan yang dipantulkan dari data di laptop kita? Kalau data di laptop kita senyum, di layar senyum. Kalau di laptop kita cemberut, nangis, di layar nangis. Jadi gambar di layar ini datangnya dari mana? Dari dalam lah. Dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita itu lagi marah sama mereka atau kita lagi ketemu sama bagasi emosi kita sendiri. Mereka itu hanya tukang pos. Nah, setelah treatment memaafkan orang-orang ini, pertama maafin, lalu kita juga minta maaf. Aku memaafkan semua cerita, kisah kamu berkomunikasi sama aku maafkan, dan aku juga minta maaf. Dan setelah itu tutup dengan sending love. Bayangkan di hati kita ada cinta, lalu cinta ini dipancarkan untuk dia. Itu yang terjadi sama Luna, Mas Hendra. Iya. Itu yang terjadi sama Luna. Dikala segala sesuatu tampak gelap, nggak ada solusi, resah, sedih, nangis. Itu Luna nangisnya panjang banget itu kalau curhat sebelumnya. Tapi aku kasih tahu itu. Kamu mundur satu langkah. Kamu bukan emosi itu. Kamu bukan pikiran yang resah itu. Mundur satu langkah sebagai yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sending love buat mereka. Maafin mereka dan kamu juga minta maaf. Dilakukan sama Luna. Kejadiannya apa coba? Keren loh dia. Kejadiannya semua dimaafin, mantannya dimaafin, ini itunya juga dimaafin, sending love, dia sending love. Kejadiannya adalah dia closing pekerjaan sampai 30 miliar. Sampai benar-benar tak terbatas itu rezeki gitu. Nah, untuk membuka kelimpahan salah satunya itu list orang-orang yang kamu kesel, maafin mereka, minta maaf, lalu sending love.